mendatangi juragan beras yang kaya raya. Maka dia mengatakan kepada juragan beras itu, "Wahai juragan, saya membutuhkan beras untuk makan di rumah saya, dan saya tinggal hanya sendirian. Saya hanya membutuhkan 1 kantong beras untuk makan saya." Maka juragan itu berdiri dan mengatakan, "Saya tidak akan memberikan 1 kantong beras untukmu. Maka sekarang kau pulanglah ke rumah." Maka beberapa saat setelah nenek itu pulang, ajudan yang juragan tadi, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyul karim. Allahumma salli wa sallim wa karim wa sarrif wa 'azim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Sallallahu ta'ala alaihi wa 'alal karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Adalah ungkapan rasa syukur, segala puji bagi Allah Taala yang telah menciptakan alam ini, yang telah mengatur alam dan bumi ini, dan juga memberikan rezeki kepada penghuni bumi ini, dan juga memberikan kemudahan dan juga yang lainnya kepada manusia yang ada di bumi. Salawat serta salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Al-Mustafa Karim, Nabiuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya alam jahiliyah menuju cahaya dengan ilmu dan tauhid dan juga rahmat dari Allah, yang mana Nabi selalu mewasiatkan agar kita berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bersurah kepada seluruh ahli ilmu, ulama dan para sahabatnya sekalian. Jamaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan yang mulia ini, kami mengajak diri kami pribadi dan jamaah sekalian akan mengingat kembali wasiat yang begitu mulia, yaitu wasiat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sendiri mengatakan innal muttaqina jannatun na'im, bagi mereka yang bertakwa diberikan kebaikan surga yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di muka bumi ini, di belahan manapun, setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik, selalu ada orang yang perlu dibantu. Mungkin karena tak mendapatkan bagian, tidak mendapatkan rezeki untuk menyambut
jalannya sudah untuk berusaha, ataupun dia merasa sempit kehidupannya, bahkan pakaiannya hanya sekedar yang melekat di badannya, itu pun sudah lusuh dan kotor. Dan terkadang seorang juga seharian bahkan lebih perutnya keroncongan di daerah lapar karena tak bertemu dengan makanan walaupun sesuai. Bahkan di antara mereka ada yang sekarat lalu mati kelaparan. Begitu juga banyaknya panti asuhan yang membutuhkan bantuan, dan juga beberapa rumah ibadah dan juga masjid-masjidnya Allah yang membutuhkan uluran tangan. Maka di dunia ini tak sepi dari seluruh keadaan itu yang membuat kita diharuskan mengumpulkan sedekah. Semua orang yang merenungkan dan paham dan memiliki kemampuan pasti akan mengulurkan bantuannya dan sedekah kepada orang-orang tersebut. Ataukah masih saja tetap tega menyaksikan kesusahan orang lain, kematian demi kematian akibat kelaparan dan tidak terbangunnya rumah ibadah yang mencukupi, sementara dirinya terus menimbun harta yang tak sampai kapan waktunya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang takut kepada Allah dalam masalah harta, lalu memberi makan fakir miskin serta mengeluarkannya untuk menolong agama Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Allah akan menjaganya, memberkahi keluarganya, anak-anaknya. Maka semua itu adalah berkah. Maka bukan alangkah bahagianya orang dan hamba ini diberikan kebahagiaan dan di dunia, dan juga dia akan diberikan kebahagiaan yang besar di akhirat nanti. Ini adalah anugerah dari Allah bagi hambanya yang taat dan memenuhi perintah Allah. Entah berapa banyak orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan, karena kebahagiaan tidak bisa diperjualbelikan. Ia adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya pilihan. Karena berapa banyak orang yang kaya-kaya tapi tidak memiliki kebahagiaan, berapa banyak orang yang memiliki penghasilan yang besar tapi hatinya tidak senang karena tidak taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Muzammil Allah memberikan perintahnya kepada kita yang artinya, dan kebaikan apa saja yang dilakukan untuklah dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahala. Al-Muzammil ayat 1. Dan Allah juga lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada seorang hamba. Al-Baqarah ayat 245. Jamaah yang dirahmati Allah, dan infakkanlah di jalan Allah adalah suatu perdagangan yang pelakunya tidak akan pernah merugi sepanjang masa. Ia adalah perdagangan dengan menyedekahkan dan juga membantu mengeluarkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memberikan, tegaskan dalam surat Al-Imran ayat 134. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatu 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzi yunfiquna fi sarra'i wal dharra'i, yang artinya, dan bersegera kamu kepada ampunan Allah dan juga mendapatkan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan juga dalam waktu lapang dan waktu sempit, dan juga Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan suatu hari ada seorang juragan saudagar yang
begitu banyaknya hartanya, begitu banyak berasnya, dan juga banyaknya sebagai juragan besar. Banyak orang yang datang kepadanya untuk mengantri beli beras, mengambil bagian kepadanya. Maka saat itu juga datanglah seorang nenek yang sudah tua dengan menggunakan tongkatnya. Dia mendatangi orang yang akan membeli beras di gudang itu. Dia mengatakan, berikanlah saya berasmu 1 kantong saja. Setiap orang yang didatanginya, setiap orang yang akan membeli tadi tidak mau memberikan. Bahkan mereka menyarankan, kau minta langsung kepada juragan beras yang kaya raya ini. Maka dengan pelan dan terbata, seorang nenek tadi pun mendatangi juragan beras yang kaya raya. Maka dia mengatakan kepada juragan beras itu, wahai juragan, saya membutuhkan beras untuk makan di rumah saya, dan saya tinggal hanya sendirian. Saya hanya membutuhkan 1 kantong beras untuk makan saya. Maka juragan itu berdiri dan mengatakan, saya tidak akan memberikan 1 kantong beras untukmu. Maka sekarang kau pulanglah ke rumah. Maka beberapa saat setelah nenek itu pulang, ajudannya juragan tadi mengatakan kepada ajudannya, bawakan 1 karung beras antar ke rumah nenek itu. Setelah ajudannya mengambil beras 1 karung dan dia jalan mengantar ke rumah nenek itu, orang-orang yang mengantri beras untuk beli tadi bertanya kepada juragan, wahai juragan, mengapa engkau memberikan beras yang begitu banyak kepada nenek itu, sedangkan kita tahu dia tinggal hanya seorang diri di rumah, dan dia hanya minta kepadamu 1 kantong saja. Maka juragan itu mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya aku meminta kepada Allah rezeki sesuai dengan keperluanku, tetapi Allah memberikan dengan kekuasaannya rezeki yang besar sehingga aku menjadi seorang juragan yang kaya raya. Begitu juga lah yang dilakukan kepada nenek tua itu. Dia meminta sesuai dengan keperluannya, tetapi aku memberikan dengan kemampuanku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat ke belakang bagaimana kehidupan kita dulu mungkin tidak banyak memiliki ini dan itu. Kita minta sedikit kepada Allah, tapi hari ini berapa banyak pemberian yang Allah berikan kepada kita dengan kuasa dan kemampuan Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita mensyukuri pemberian itu? Sudahkah kita bersedekah atas pemberian itu? Sudahkah kita menyebut nama Allah sebagai tanda syukur atas pemberian yang diberikan kepada kita? Semoga kita orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah, yang selalu diberkahi setiap langkah kita dan dipanjangkan umur kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu